Kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini itu bukan merupakan sesuatu yang instan, ujuk-ujuk, pasti ada prosesnya. Saya berasal dari keluarga sederhana yang pas-pasan ya, dapat dikatakan mungkin kurang mampu. Jadi saat SMP dan SMA dulu, itu setiap liburan semesteran, habis ujian, itu saya menyempatkan sempat juga saya ya jual asongan buku, kadang juga kue di bis-bis di daerah saya, tempat kampung saya. Dan dari hasil itu ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bukan hanya dari sisi ternyata bukan hanya dari sisi finansial yang mungkin jumlahnya tidak seberapa. 10.000, 15.000 saat itu bagi saya sangat berarti ya. Tapi bukan di itunya ternyata kalau saya rasakan saat ini. Ternyata dari sisi kedewasaan, kematangan, komunikasi, berkawan dengan yang lain, itu ternyata pelajaran yang sangat berharga. Belum berhenti sampai di situ. Waktu SMA kebetulan saya juga aktif sebagai remaja masjid ya. Kalau sore itu ngajar anak-anak TPQ, sepulang sekolah, itu ternyata juga menjadikan pengalaman berorganisasi, cara ngajari anak-anak, terus berkumpul dengan kawan-kawan remaja kita, menyampaikan ilmu yang sudah kita terima, itu ternyata banyak hikmah yang saya terima sehingga untuk menjalani kehidupan saya selanjutnya. Hal itu ternyata benar-benar teruji saat saya lulus SMA. Saya sempat terputus 1 tahun karena kondisi keluarga yang pas-pasan, itu memang tidak ada niatan untuk kuliah saat itu. Terus ada saudara yang menyampaikan bahwa kamu harus kuliah karena secara katanya saya pinter, katanya gitu. Sehingga sisa setahun daripada nganggur saat itu saya nyempatkan bekerja di toko buku ya, di toko buku yang ya gajinya kita sama tahu ya, kalau namanya penunggu toko pasti ya pas-pasan. Cuma bukan dari situ misi saya ya. Dari hasil kerja di toko buku itu saya bisa beli buku UMPTN ya saat itu. Jadi kalau pas waktu-waktu senggang saya manfaatkan untuk belajar buku-buku UMPTN itu, sehingga setelah 1 tahun ndak sekolah ikut ujian UMPTN kalau namanya dulu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri, alhamdulillah bisa lolos ya, masuk ke pilihan 1 saya yaitu Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang. Setelah dari salah satu koran keluar nama saya ya, saya uangnya dari mana ya. Akhirnya saya coba menghubungi saudara-saudara, Pak D, Bude, Pak Le, Bule gitu. Termasuk yang terakhir itu ke rumah saya datangi kepala sekolah SMA saya. Ada salah satu tetangga saya yang kuliah di Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan ternyata dia itu menjadi ketua himpunan di Teknik Mesin itu. Sama beliau saat itu di share ke kawan-kawan alumni dan ada yang respon. Akhirnya saya dikenalkan sama beliau, terus saat itu dikasih sejumlah uang 1 juta ya, saya sangat ingat. Uang itu cukup untuk SPP selama 1 tahun dan kebutuhan awal masuk. Setelah saya bisa masuk, sudah daftar ulang, saya tinggal di mana gitu. Akhirnya kebetulan ada kawan SMA yang di Malang tinggal di masjid. Akhirnya tinggal di masjid ya, kurang lebih kalau nggak salah itu selama 2 semester saya di masjid itu. Jadi di masjid kalau sore itu ngajar ngaji anak-anak TPQ itu sama takmirnya dikasih uang 20.000, saya sangat ingat, 1 bulan. Jadi uang 20.000 itu saya bagi berdua dengan kawan saya untuk kalau butuh untuk fotokopi. Dan untuk makan sehari-hari itu makan di ketua takmir masjid tersebut. Itu saya jalani kurang lebih 1 tahun. Dan semester yang ketiga kebetulan ada lowongan
menjadi guru les privat, saya coba lamar, akhirnya diterima. Nah itulah ternyata yang bisa membantu saya sampai dengan akhir kuliah. Kebetulan ada rumah dosen saya yang kosong, nah itu saya dipasrahi kalau mau bersihkan, terus nanti bisa tinggal di situ. Akhirnya saya bersihkan, saya tinggal di situ, akhirnya bisa dibuat kos-kosan. Ada rumahnya kebetulan ada 4 kamar. Yang 1 kamar saya tempati, yang 3 kamar saya koskan. Nah setiap bulan saya setor hasil kos-kosannya itu ke dosen saya tadi, terus nanti dari beliau saya dikasih beras. Dari penghasilan les-lesan dan beras yang dikasih oleh dosen saya itu saya bisa bertahan sampai dengan lulus. Nah, alhamdulillah akhirnya 9 semester saya bisa lulus 4,5 tahun dengan IP di atas 3 ya. Selama kuliah saya saat itu setelah lulus berniat untuk mendirikan bimbingan belajar. Sudah merintis dengan kawan-kawan, juga sudah menyebar semua lamaran ya ke berbagai perusahaan-perusahaan gitu, dan bahkan saat itu saya dihadapkan dilema 3 pilihan ya. Selain PLN, saat itu saya juga diterima di salah satu perusahaan sawit, terus di gudang garam Pandaan ini yang sekarang menjadi salah satu pelanggan kita. Hasil diskusi dengan orang tua akhirnya saya tetapkan saya pilih PLN. Nah akhirnya PLN bisa berlanjut sampai dengan saat ini. Dulu waktu masih kuliah sambil ngelesi itu, alhamdulillah saya bisa mengkursuskan adik saya yang nomor 2 1 tahun sambil membiayai diri saya sendiri. Selama bekerja di PLN, alhamdulillah saya sudah bisa mengkuliahkan adik saya yang nomor 3 dan 4 sampai lulus. Ya, alhamdulillah sekarang mereka sudah bekerja semua. Dan bahkan bekerja di PLN ini saya juga bisa ambil S2 di ITS, juga sudah lulus dengan hasil IPK ya di atas 3,5 juga. Kita bekerja dengan bagus ya, pokoknya niatan kita bagus, terus berbakti kepada orang tua, tidak lupa ibadah ya. Insya Allah kalau semuanya kita latar belakangi dengan niatan yang bagus, cara yang bagus, semuanya akan tercapai dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya Agustiono, manajer PLN UP3 Pasuruan untuk Titik Balik Warta Bromo TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.